Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 8 dimanapun kalian berada? Pak doakan kalian sehat selalu ya. Pada semester genap ini kita akan masuk materi bab 6 teorema Pitagoras. Pada bagian pertama ini kita akan bahas rumus teorema Pitagoras dan triple Pitagoras ya. Oke, sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Silakan berdoa dimulai. Amin. Oke, standar kompetensi bab ini adalah untuk kompetensi pengetahuannya 36 menjelaskan dan membuktikan teorema ya, teori Pitagoras dan triple Pitagoras ya. Triple 3 ya. Jadi angka-angka 3 angka yang membentuk Pitagoras. Kemudian pengetahuannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teori teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Oke, tujuan belajar kita pada pertemuan pertama ini, pada bagian pertama ini adalah siswa dapat memahami teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian yang kedua, membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku. Nah, peta konsepnya adalah di teorema Pitagoras digunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga ya. Jika kedua sisi lainnya diketahui, menentukan jenis segitiga ya, jika panjang sisinya diketahui ya, apakah tumpul, apakah siku-siku atau lancip. Kita akan bahas secara detail nanti ya. Kemudian digunakan untuk menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini perbandingan khusus nih ya. Oke, kemudian menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan balok aplikasinya. Ini untuk memahami juga pada sisi segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras ya. Mana A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Dengan A, B, dan C adalah sisi-sisi pada sisi siku-siku ya. A-nya sisi miring. Kemudian triple Pitagoras jika A dan B dan C adalah bilangan asli. Nah, ini salah satu masalah nyatanya. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kalian naik gondola ya atau kereta gantung di taman bermain? Selain di taman bermain, gondola banyak digunakan di area ski atau tempat wisata di daerah pegunungan. Dengan alat ini kita tidak perlu berjalan kaki atau mendaki untuk sampai ke puncak. Pada saat pembangunannya, jarak horizontal atau vertikal dapat ditentukan menggunakan peta. Sisi miring yang menunjukkan panjang kabel gondola yang diperlukan dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jika jarak horizontalnya dari titik awal gondola ke titik akhir 800 meter dan jarak vertikalnya sampai di puncak adalah 600 meter, maka menurut kalian berapa panjang kabel gondola minimal yang diperlukan? Ini bisa kita cari ya. Nanti setelah pembelajaran, kalian kita coba lagi. Kalau sudah paham, mudah-mudahan bisa dicari ya panjang kabel gondola minimal yang diperlukan. Pastinya menggunakan teorema Pitagoras ini ya. Nah, ini sekarang pemahaman konsep ya. Ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di B. Oke, kita buat dulu ya, kita gambar. Segitiga siku-siku. Oke. Ada sebuah siku-siku ABC ya, siku-siku di B. Oke, kita buat segitiganya. Oke, siku-siku di ini ya, lambangnya adalah kotak begini. Ini B. Oke, ini B. Kemudian ini siku-siku di B ya. Nah, bisa A di sini ya. A di sini, C-nya di sini. Jika AB 8, jika AB 8 cm, kemudian AC-nya sisi miringnya 17 ya. Miring 17, ditanya panjang BC ya. Oh, kebalik nih, AB. Oke. AB-nya 8 ya. BC-nya salah. Naruh. Oke, BC-nya kita klik aja ya. Oke, BC-nya kita nih tanya-tanya ya. Berapakah panjang BC?
Nah, kalau segitiga siku seperti ini, kita menggunakan teorem Pythagoras ya. Jadi kalau kita BC ya, sisi miring, sisi terpanjang ya. Ini hipotenusa sisi miring ya, sisi terpanjang ya. 17 itu sisi miring. Ini adalah sisi terpanjang. Ini sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang atau hipotenusa ini ya. Benar dengan hipotenusa. Sisi miring ya. Maka mencari BC, mencari BC adalah BC kuadrat gitu ya, menggunakan teorem Pythagoras sama dengan awalnya kita sebelum BC ya, boleh kita dari AC dulu ya, AC kuadrat teorem Pythagoras nih ya, si miringnya adalah penjumlahan kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah ini ya, nah ini adalah rumusan teorem Pythagoras ya. Sisi miring kuadrat sisi miring adalah penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, ini ya teoremanya. Maka kalau BC kuadrat, maka ini kita pindah ke sini ya. Maka menjadi gimana? Warnanya. Oke, warnanya. Maka menjadi AC ya. AC kuadrat. Nah, kita AB-nya pindah ke sini jadi minus ya. Minus AB kuadrat. Oke. Maka bisa juga menjadi gimana? BC sama dengan kuadratnya pindah ya menjadi akar ya. Akar AC kuadrat minus AB kuadrat. Nah, gitu ya. Kita tinggal kita masukkan angkanya. AC-nya berapa? AC 17. Oke, 17 kuadrat ya. Kemudian dikurangi 8 kuadrat. Berapa Dede? 117 kuadrat? 289 ya? 289 dikurangi 64 ya. 64. 8 kuadrat 64. Maka hasilnya sama dengan 289 kurangi 64, 225 ya. 225. Akar dari 225 adalah 15 cm ya. Centimeter. Ini adalah salah satu konsep dari Pythagoras ya. Bisa menentukan salah satu sisi dari segitiga siku. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu ya. Oke, pemahaman konsep yang kedua ya, supaya semakin paham ya. Yang kedua, suatu persegi memiliki sisi 12 cm. Oke, kita buat ya. Kita buat perseginya. Oke, kita buat persegi, kita lebih mudah dengan gambar lebih dulu ya. Kita buat perseginya. Oke, persegi ya. Artinya sisinya sama ya. Panjang sisinya 12 cm, 12 cm, 12 cm. Panjang diagonal. Panjang diagonal. Apa diagonal? Dari sudut ke sudut ya. Hubungkan. Panjang diagonal. Panjang diagonalnya. Nah ini ya. Panjang ini panjang diagonal ini. Ini panjang diagonal. Ini itu adalah diagonal ya. Diagonal. Oke, dari sini ya. Dari sudut ke sudut ya. Dihubungkan itu diagonal. Panjang diagonal dari persegi tersebut adalah, berarti ini X ya. Kita cari ini misalkan tanya ini X. Berapakah nilai X-nya? Pastinya ini siku-siku ya. Siku-siku semua derajat ya. Jadi segitiga siku-siku. Berarti kita gambarkan, berarti ini jadinya menjadi segitiga. Oke, maaf. Oke, menjadi siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Oke. Ini panjangnya 12, ini panjang 12, ini X ya. Nah, oke, berarti X kita ini adalah si miring ya. Si terpanjang ya. Oke, dengan X berarti kita langsung ya, boleh ya. Berarti kita bisa tentukan X sama dengan akar ya.
Akar ini sisi tegak lainnya ya. Kita jumlahkan ya. Oke, jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya yang terpanjang ya. Maka 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Maka sama dengan berapa? Oke, 144 ditambah dengan 144. Oke, ya. 144 ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Oke, perhatikan ya. 144 tambah 144. Boleh Pak rubah menjadi gini. Artinya 144 dikali 2 ya. 2 ya. Nah, sehingga kita pisahkan, berarti 144 dikali dengan akar 2. Nah, 144 kita bisa akarkan ini. Kita bisa sederhanakan. Akar 144 itu adalah akarnya adalah 12 ya. 12 akar 2 sudah nggak bisa. Jadi 12 akar 2. Oke ya. Nah, seperti ya. Jadi setiap kali diagonal pada persegi sebenarnya bisa kita simpulkan nih. Ya, misalkan contohnya ya. Oke, contohnya misalkan ada persegi gitu ya. Ada persegi misalkan. Oke, panjang sisinya 10 cm ya. Ini juga 10 cm. Maka panjang diagonalnya adalah langsung bisa ya. Jadi langsung 10 akar 2. Ya. Tadi 12, ini 12 ya. Maka 12 akar 2. Berarti bisa kita simpulkan kalau seandainya ada apa namanya? Ada siku-siku gitu, Pak. Ada persegi ya. Ada persegi. Kemudian panjang sisinya A. Ini A ya. Maka panjang diagonalnya itu adalah langsung ya. Apa diagonalnya jadi A akar 2 ya. Oke, panjang diagonal persegi ya. Panjang diagonal persegi ya. Persegi itu adalah kita simpulkan tinggal S akar 2. S itu udah sisi ya. Sisinya berapa ya. Nah, ini kita bisa simpulkan seperti ini. Menggunakan konsep dari Pitagoras ya, teorem Pitagoras. Oke, sambil dipahami ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya ya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, sambil dipahami. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang ketiga ya. Panjang alas sebuah segitiga sama kaki adalah 6 cm. Oke, alasnya ya. Kita buat dulu ya, segitiga sama kaki. Oke. Oke, segitiga sama kaki ya. Oke, ini sama ya. Sama kaki, alasnya 6 cm. Oke, alasnya 6 cm. Oke. Kemudian panjang sisi lainnya adalah yang sama ya, adalah 5. Ini 5, ini 5. Tentukan tingginya ya, tinggi segitiga tersebut, tingginya. Coba tingginya. Oke, kita buat tingginya. Ya, ini sama ya, di sini ya. Sama nih. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kita bagi 2, berarti ini menjadi ukurannya 3 ya. 3 menjadi 3. Ditanya tingginya. Berapakah tingginya T-nya? Nah, gitu ya. Oke, berarti kita buat sederhananya adalah kita buat segitiga siku-siku ya. Berarti siku-siku ya. Nah, ini tingginya. Ini berarti 3 ya. Kita ambil salah satu ya. Kita ambil ini. Nah, kita ambil salah satu aja ya. Ini 3 katanya. Ini 3, ini 5, ini T ya. T yang ditanya. Oke, ini siku-sikunya di sini ya. Maka mencari T adalah gimana? Oke, mencari T sama dengan akar ya langsung ya. Akar sisi terpanjang ini sisi terpanjangnya 5 ya. Berarti sisi terpanjang dikurangi 5 kuadrat dikurangi dengan sisi lainnya 3 kuadrat. Oke, sama dengan 5 kuadrat 25
Oke, 25 dikurangi dengan 3 kuadrat 9 ya. Sama dengan akar dari 25 kurangi 9, 16. Akar 16, 4. Ya. Oke, maka tingginya adalah, bisa disimpulkan, tingginya adalah 4 cm. Tinggi segitiga itu adalah 4 cm. Oke ya. Ini ada angka-angka yang pas nih ya. Ada angka 3, ada 4, ada 5 ya. Kita simpan ya angka ini ya. Ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5. Nanti kita gunakan ini ya. Ada angka 3 nih. 3 itu triple ya. Apakah ini termasuk triple Pitagoras ya? Pasti ini ya, pas ya angkanya ya. Untuk teori masuk ya dalam pembuktian Pitagoras. 3, 4, dan 5. Oke, sambil dipahami silakan. Ya. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang keempat ya. Mudah-mudahan semakin paham nih ya, anak-anak ya. Oke, panjang hipotenusa nih ya. Hipotenusa miring. Suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm. Oke, kita buat ya. Oke, segitiga siku-siku. Oke, kita buat ya. Oke. Ya, siku-siku ya, sini ya. Hipotenusa ya, berarti hipotenusa adalah apa namanya artinya? Sisi miring ya. Ini adalah sisi miring. Hipotenusa ya. Sisi terpanjang ya. Ini katanya berapa? 15. Ini 15 cm. Sedangkan panjang sisi siku-sikunya adalah 12 dan X. Ini 12. Ini X ya. Berapa kepanjang X ya? Berarti langsung ya. Ini sisi terpanjangnya 15 ya. Berarti kita bisa tentukan nih. Maka X-nya adalah berapa nih X-nya? Oke. X sama dengan akar dari langsung ya, 15 kuadrat sisi terpanjang dikurangi sisi lainnya, 12 kuadrat. Oke, akar dari 15 kuadrat 225 ya. Dikurangi 144 ya. Oke, 144. Oke. Dikurangi 14. Berapa nih? 225 kosong 144. Ini 1 ya, 81 ya. Akar dari 80. Berapa? 9 ya. 9. Oke, maka X-nya adalah 9 cm. Oke. Ya. Nah, ini juga ya. Ini ada angka 9. Ya. Ada angka 9 disimpan ya. 9, 12, dan 15. Ada 3 angka ini 9, 12, 15 ya. Ternyata membentuk teorema Pitagoras nih ya. Oke. Pakai ini termasuk triple Pitagoras ya. Kita akan ketemu ya. Oke. Ada angka ya, triple ya. Membentuk Pitagoras ya. Oke. Selanjutnya silakan dipahami dulu ya. Sambil dicatat silakan. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang kelima ya. Andre berjalan ke arah barat. Oke, berjalan ke arah barat ya. Oke, ke arah barat, kita arah barat sana. Oke, berarti arus mata angin ya. Kita buat ini ya. Berarti kita buat ini ke barat ya, sana ya. Jauh 12 ya, 12 meter. Oke, ke arah barat sana ya. Andre sini ke arah barat ya. Ke arah barat ya. 12 ya, ke arah barat. Ini panjangnya 12 meter. Kemudian berjalan ke arah utara. Oke, utara ya. Utara ke atas ya. Ke utara, oh, kurang ke atas. Oke, bisa geser ya. Ke utara sejauh berapa? 16 meter ya. 16 meter. Ke arah utara 16 meter. Lanjut ke arah utara. Oke ya, ke arah utara. Oke. Sejauh berapa? 16 meter. Nah, jarak Andre sekarang dari tempat berdiri semula sini ya berarti ya. Berarti kita tentukan berapakah jarak Andre semula ke
tempat terakhir ya, dari sini ke sini. Nah, gitu ya. X ya. Nah, gitu. Nah, ini menggunakan Pitagoras ya, berarti ya. Arah mata angin selalu membentuk sudut siku-siku ya. Oke, siku-siku di sini. Nah, gitu ya. Maka mencari X adalah, ini sama ya. Berarti X sama dengan akar, ya. Ini ada sisi terpanjangnya, maka adalah jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya ya. Maka 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Jadi kalian harus paham betul ya, pada saat yang dikurang atau ditambah. Kalau mencari sisi miring berarti penjumlahan kedua kuadratnya ya. Ada penjumlahan kuadrat dari kedua sisinya ya. Nanti kalau sisi lainnya ini tegak, sisi tegak atau horizontalnya, sisi miringnya dikuadratnya dikurangi ya. Oke, lanjut. Akar 16 kuadrat berapa? 16 kuadrat 169 ya. Oke, 196 ya. 196 ya. Oke, berapa? 16 ya. 6 3 ya. 9 ya. 9 6 1. Oh, 256 ya. Oke, sorry, maaf. 256. 256. 256 13 ya. 256 ditambah dengan 144 ya. Oke. Jadi sama dengan berapa? Oke. 400 ya, ini ya. Pas ya, 400. Akar dari 400. Akar dari 400 adalah berapa? 20 ya. 20 cm. Maka jarak. Oke, 20 meter. Jadi jarak Andre dari titik semula ke tempat terakhir ya, itu adalah 20 meter. Oke. Nah, sekarang ada angka nih ya. Coba kita simpan ya. Ada angka 12, ada angka 16, ada angka 20. Kita simpan ya. Tadi 3, 4, 5 ya. 8, 15, 17, sekarang 12, 16, 20. Ada 3 angka ya, triple ini yang membentuk teorema Pitagoras. Oke, silakan sambil dipahami ya. Pahami dulu. Oke, kita lanjutkan ke pemahaman konsep yang ke-6. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi 5 ya. Panjang sisinya 5. Oke. Oh, panjang sisinya ada 5. Oke. 5, 12 dan 13 ya. Dan 5, 12. Oh, besar. Oh, panjangnya 5, 12 cm. Oke. Apakah 5, 12, 13 termasuk triple Pitagoras? Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Berarti sisi terpanjangnya adalah 13 ya. Oke. Apakah coba kita buktikan 5 kita kuadratkan ditambah dengan 12 kita kuadratkan. Apakah betul menjadi 13 kita kuadratkan? Membentuk teorema Pitagoras ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. 5 kuadrat berapa? 25 ya. 25 ditambah 144. 13 kuadrat 16. 196 ya. 169. 1 berapa nih? Benar ya. 13 kuadrat berapa? 169 ya. 169, 169. 13 kuadrat 169. Oke, 169. Oke, coba kita jumlahkan. Apakah 25 tambah 144 ini 169? Betul ya? 169. 169. Oh, ternyata sama dengan ini ya, 13 kuadrat juga 169. Oke. Berarti angka jadi ya, apa jadi kesimpulannya? Oke, jadi 5, 12, dan 13 itu adalah termasuk triple Pitagoras. Ini adalah termasuk triple Pitagoras ya. Pitagoras. Oke ya, karena ini ternyata terbukti nih. Ya. Hasil kuadrat jumlah sisi tegaknya sama dengan kuadrat sisi miringnya, sisi tegak sisi terpanjangnya ya, bentuk ya.
maka terbukti. Oke. Itu adalah pembuktian triple Pythagoras. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang ketujuh. Di antara kelompok tiga bilangan berikut ini, ya 6, 6, 6, 8, 6, 8, 15, ya. 6, 8, 15, dan 12, 16, 20. Oh, 12, 16, 20 tadi udah ya. Oke. Manakah yang merupakan triple Pythagoras? Oke, kita buktiin aja ya. Coba ya. Pakai 6, 8, 15 triple Pythagoras ya. Ini kita buktikan apakah 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Ditambah dengan 8 kuadrat 64. 15 kuadrat 225. Oke, kita jumlahkan. 36 tambah 64, 100 ini ya. 100 ya. Ternyata apakah 100 sama dengan 225? Oke, bukan ya. Tidak sama. Artinya apa? 6, 8, 15 adalah bukan triple Pythagoras. Oke, kesimpulannya ya. Oke, jadi 6, 8, 15. Oke. Bukan triple Pythagoras. Karena ternyata tidak terbukti nih, tidak sama ya. Tidak membentuk teori Pythagoras ya. Bukan. Bukan triple Pythagoras. Oke. Oke, sementara yang ini ya. Ini sudah terbukti ya tadi ya. Coba kita buktikan lagi ya. Oke, kita buktikan yang ini. Oke, tadi ya. Coba. Apakah 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat itu sama dengan 20 kuadrat? 16 kuadrat 144. Ditambah dengan 16 kuadrat tadi berapa? 256 ya. 256. Kemudian 20 kuadrat adalah 400. Kita jumlahkan ini. Hasilnya berapa? 0, 0, 4 ya. 400 ya. Ini 400 sama dengan 400. Itu sama ya. Nah, artinya, berarti kalau begitu ya. Artinya apa artinya? Oke. Oke, jadi artinya ya. Artinya 12, 16, 20 adalah triple Pythagoras. Ini ya, kotakin ya. Oke. Ini adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Oke ya. Oke. Begitu pula dengan yang tadi ya, 4 kotakin ya. Tadi ya, 3, 4, 5, 8, 15, 17 ya. Nah, 68 juga ada nih ya. Coba nanti kita ketemu nggak ya? 68 dengan berapa ya? 68 dan 10 ya berarti ya, kalau 100 ya. Berarti bisa juga kita kotakin sini ya. 6, seharusnya 6, 8 dengan 10. Itu adalah triple Pythagoras. Nah, 6 kuadrat 36 ditambah 64, 100. Akar 100, 10 ya. Nah, ini baru triple-nya, bukan 15 ya. Nah, 15 nih ya, 10 ya. Oke, ini juga triple. Oke, silakan dipahami ya, mana yang triple Pythagoras, mana yang bukan. Oke, kita lanjutkan pemahaman konsep yang ke-8 ya. Masuk pemahaman konsep. Mudah-mudahan kalian semakin paham ya. Oke, ini ada gambar. Nilai dari X pada gambar di bawah ini adalah, nah, oh ini sudah ketemu tadi ya. Oke, biar paham ya. Kalau dalam bentuk gambar seperti ini ya. Ini ada apa namanya? 12 dan 16 maka X ya. Bisa dulu kan ya, gampang ini ya. Sudah ya. Tadi sudah ketemu jawaban ini. Apa? X kuadrat ya. X atau X sama dengan akar. Oke, berarti X adalah sisi miring nih. Berarti adalah penjumlahan kuadrat dari sisi lainnya. 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, berarti sama dengan berapa nih? Ya, berarti tadi udah ya, 256 ditambah 144. Sama dengan berarti akar dari 400 nih ya. 400. Ini udah mengulang kembali tadi ya. Akar 420.
Oke ya. Nah, dari angka-angka ini tadi ya, panjang X-nya adalah 20 ya. Panjang X-nya adalah 20 cm. Nah, dari angka-angka ini 12 itu ya, 16, kemudian 20 sisi miringnya ini membentuk triple Pythagoras. Nah, bukan ya. Ini biar ketahuan ininya ya. Ini dengan gambar seperti ini ya. Ini adalah oke triple oke lah. Triple Pythagoras. Nah, gitu ya. Posisinya adalah seperti ini. Oke ya. Mudah-mudahan paham nih ya. Pythagoras, teorem Pythagoras dan triple Pythagoras. Silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan. Pemahaman konsep yang ke-9. Banyak ya. Sebuah segitiga sama sisi nih ya. Memiliki panjang sisi 12 cm. Oke, kita buat ya. Oke, segitiga sama sisi. Oke. Oke, sama sisi nih ya. Adalah ukurannya 12 cm. Sama semua ya. Oke, semua. Oke, ini 12. Ini 12, ini 12, ini 12 ya, pastinya ya. Sama sisi ya. Tinggi segitiga tersebut. Oke, kita buat tingginya. Oke, tinggi sini ya. Oke, tingginya ya. Ini tingginya. Ke pasti ya ini ya. Oke, maka kalau kita bagi sama sih kita bagi 2 ya. Maka ini berapa nih? Berarti masing-masing ini ukurannya mungkin 6 ya. 6, ini 6 ya. Oke, kita ambil, jadinya kita buat. Oke, kita ambil salah satu ya. Segitiganya adalah oke. Oke, berarti ini 6 ya. Ukurnya 6, kemudian tinggi ya ditanya ya. Tingginya berapa? Kemudian ininya 12. Oke ya. Kita mencari tingginya ya. Berarti sisi terpanjangnya adalah sisi terpanjangnya 12. Oke, maka mencari T-nya adalah sama dengan T sama dengan akar sisi terpanjang ya. 12 dikuadratkan dikurang ya. Kurang dengan 6 kuadrat. Oke, berarti sama dengan berapa nih? 144. 144 ya. Tiga rapi. 144 dikurangi 30. Oke, berapa nih akarnya? Oke, ketemu ukuran 36. Ini sudah ketemu? Kapan ya? Oke, 8. Kemudian kosong ya. 108 ya. 108. Akar 108. Oke, apakah ini bisa disederhanakan? Oke ya. Oke ya, 108 kita bisa juga kita gunakan ya. 108 itu bisa kita rubah menjadi 8 itu berapa? Akar 36 ya. Akar 36 dikali dengan supaya 108 ya. Kali akar 3. Oke. 36 kali 3 108 ya. Maka akar 36-nya berapa? Akar 36 masih bisa, yaitu 6. Maka 6 akar 3. Oke, ya. Seperti ini. Oke, maka tingginya adalah ini ya. 6 akar 3. Oke, gitu ya. Oke. Ini konsepnya ya. Teorem Pythagoras dalam menentukan tinggi pada segitiga sama sisi ya. Oke, silakan dipahami. Oke, kita lanjutkan. Pemahaman konsep yang ke-10 ya. Ini yang terakhir nih ya. Sudah semakin jelas nih ya. Sebuah persegi mempunyai luas 36 cm persegi. Oke, kita buat ya. Kita buat. Biar mudah ya. Biar terbayang kalian. Sebuah persegi ya. Kita buat perseginya. Oke, luasnya. Oke. Ya. Ini pasti sini sama ya. Ini S isinya ya. Oke, luasnya adalah 36. Luas itu adalah sisi kuadrat ya.
Sisi kuadratnya adalah 36 cm persegi. Oke, maka S-nya berapa nih? Maka S-nya adalah akar dari 36. Maka sisinya adalah 6 cm. Sekarang pertanyaannya, berapakah panjang diagonal? Oke. Berapakah panjang diagonalnya? Diagonalnya ya. Tadi udah dibahas ya, kalau sisinya tinggal sisinya 6 ya, ketemu ya langsung ya. Maka panjang diagonal adalah S akar 2 nih ya. Bisa langsung S akar 2. Kalau S-nya 6 maka langsung ya. Maka diagonal panjang diagonalnya tinggal panjang diagonalnya ya, tinggal 6 akar 2 ya. S-nya 6 maka 6 akar cm. Oke. Atau kita gunakan dengan teorem Pitagoras ya. Diagonalnya, kalau diagonal kita simbolkan dengan X ya, maka X sama dengan ya, X sisi miring, maka S kuadrat ditambah S kuadrat. Oke, S-nya 6. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, sama dengan berapa nih? 36 ditambah 30. Atau bisa juga 2 kali ya. 36 dikali 2. Akar 36, 6, akar 2, tidak bisa ya. Mana? Nah, ini ya. Sama ya. Sini ya. Sama ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami konsep dasar, konsep dari teorem Pitagoras maupun pembuktian triple Pitagoras. Oke, kita lanjutkan teori singkatnya ya. Teori singkatnya, prinsip teorema Pitagoras ya. Bunyi dari teorem Pitagoras adalah dalam segitiga siku-siku itu luas persegi pada hipotenusa ya, atau sisi depan sudut yang siku-siku sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lainnya, atau kuadrat sisi miring ya, hipotenusa. Oke, kuadrat sisi miring atau hipotenusa ya, sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Kalau pada segitiga ABC yang seperti gambar ini, ABC ya, perhatikan ini. Kalau sudutnya A ya, sudutnya A, biar mengerti ya. Kalau sudut A, maka di hadapan sudut A adalah sisi A, gitu ya. Ada sudut B, maka sisi di hadapan sudut B adalah sisi B. Ini C, maka C, nah, gitu ya. C kuadrat, sisi miring atau hipotenusa, itu adalah kalau kita kuadrat sama nilainya dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah konsep dasar dari Pitagoras. Nah, miringnya. Nah, maka turunannya nanti bisa ketemu nih. Kalau mencari A kuadrat, berarti gimana? Berarti C kuadrat dikurangi ya, B kuadrat. Itu belum mencari B kuadrat. B kuadrat mencari adalah C kuadrat, sisi miring, sisi terpanjangnya, dikurangi dengan A kuadrat. Pak, boleh nggak langsung, Pak? Mencari C itu boleh. Ya. Misalkan C-nya langsung. C sama dengan akar. Nah, bentuknya gitu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Boleh, seperti itu ya. Sama ya, jadi kuadratnya sudah pindah ke ruas menjadi akar. Begitu pula A, mencari A, misalkan ya, tegak nih, A ini, maka akar C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kalau mencari B, boleh juga akar C kuadrat, ya, C selalu dikurang ya, ini sisi terpanjang ya, karena akar tidak boleh min nanti. Sisi terpanjang dikurangi dengan sisi lain yang kecil ya, kurangi A kuadrat. Oke, itu prinsip teorema Pitagoras. Oke. Panjang sisi segitiga siku-siku ya. Oke tadi ya. Nah ini sudah dijelaskan tadi ya. Hubungan ketiga sisi segitiga sebagai berikut ya. Nah ini sudah tadi ya. Bisa dalam bentuk kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau bisa juga C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sama ya. Pada A kuadrat juga tinggal C kuadratnya kita kurangi dengan B kuadrat. Maka A-nya sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, sama ya. B kuadrat juga sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat sama dengan B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Oke.
Jadi sudah digambarkan seperti ini ya. C-nya adalah sisi terpanjang. Oke, contoh. Perhatikan segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A ya. Di A nih ya. Kalau di A berarti ini A nih, sisi miringnya ya. Oke, pada gambar berikut. Jika AB 9, coba AB-nya mana AB? AB 9 ya. AB-nya 9, kemudian AC-nya 12. Ditanya panjang BC ya. BC-nya X ya, boleh BC. Nah, ini udah nih ya. Maka kalau mencari sisi terpanjang adalah kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan ya. Maka hasilnya 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Tambah 14, akar 25, 15. Nah, ini bisa kita bentuk nih ya. Bisa kita bentuk ada nih tadi ya. 9, 12, 15. Ini bentuk apa tadi nih? Triple ya. Triple Pythagoras. Oke ya, angkanya pas ya. Ada 9, ada 12, ininya 15. Sini panjang ya, panjang. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, contoh ya. Contoh, panjang sisi sebuah persegi panjang adalah 24. Ada persegi panjang. Oke, ininya panjangnya 24. Dan panjang diagonalnya 25 nih. Panjang diagonalnya 25. Oke, ini diagonalnya ya. Hitung lebar sisi persegi panjang. Nah, ini X ya. Lebarnya X ya boleh. Ternyata kita tinggal sisi terpanjangnya 25 adalah kita kuadratkan, kita kurangi ya. Sisi terpanjangnya nih. Ya 25 ya. 25 kuadrat dikurangi 24. 24 kuadrat. 625 dikurangi 570. Nah, akar dari 49, 7. Ya. Maka X-nya 7. Ini dapat X-nya sama dengan 7. Ya. Dari angka-angka ini ya, ada 7, 24, dan 25. 7, 24, 25. Oke. 4 ya. Ini membentuk triple Pythagoras nih ya. Angka pas ini ya. Ini adalah triple Pythagoras. Oke, gitu ya. Nambah lagi ya. Yang 7, 24, 25 juga termasuk triple Pythagoras. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Sekarang kita lanjut ke penalaran dan komunikasi ya. Untuk yang pertama ya, sebuah tangga panjangnya 5 meter. Oke, bersandar pada tembok. Oke, kita gambar ya, lebih mudah supaya terbayang ya, mendeskripsikan. Oke, kita ada tembok ya. Ini ada tembok ya. Oke, kemudian ada tangga ya. Ada tangga panjangnya 5 meter ya, tangga. Oke, kita buat tangga ya. Ya, inilah ya. Ini tangga. Oke, panjangnya adalah 5 meter ya. Panjang 5 meter. Oke, 5 meter ya. Nempel pada tembok nih ya. Temboknya. Oke, supaya ini temboknya. Oke, jika tinggi tembok yang dapat capai tangga adalah 4 meter. Oke, ini adalah 4 katanya. Tinggi yang sampai 4. Maka jarak ujung tangga terhadap tembok. Nah, ini ya. Maka ini kita simpulkan X saja ya. Nah, berapakah X-nya? Ini pasti di sini siku-siku ya. Oke, ini siku-siku di sini. Nah, gitu ya. Maka mencari X adalah si terpanjangnya berapa nih? Ini ya, terpanjangnya 5 ya. Oke. Maka mencari X adalah langsung ya. Akar dari si terpanjangnya dikuadratkan 5 kuadrat. Kita kurangi dengan 4 kuadrat. Oke, sama dengan berapa nih? Oke, akar dari 25 dikurangi 16. Sama dengan 16, 9 ya. Akar dari 9 adalah 3. Maka jarak dari ini adalah 3 meter. Oke, maka jarak dari ujung tangga ke tembok adalah 3 meter. Oke. Nah, ini angka tadi ya, ini ya. Ada angka 3 nih. Oke, kita catat lagi ya. Kita
Tadi udah ya, 3, 4, 5. Jadi kalian bisa lebih cepat ini. Pada saat ada angka 5 sama 4, pasti satunya lagi adalah 3 ya. Karena membentuk triple Pythagoras. Oke. Ya, silakan dipahami ya komunikasi ini ya. Oke. Oke, berikutnya ya. Penalaran ya, soal penalaran komunikasi ini yang kedua ya. Panjang sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah X tambah 7. Oke, kita buat ya. Supaya lebih mudah kita buat. Segitiga siku-sikunya adalah sisi terpanjang ya. Siku-siku, segitiga. Oke. Sisi terpanjangnya adalah X tambah 7. Oke, X ditambah 7 cm. Panjang sisi yang lainnya adalah X tambah 1 ya. X tambah 1 dan 12. Boleh. Ini 12 misalkan. 12 ini X ditambah 1 cm ya. Berapakah sentimeter sisi terpanjangnya? Oke, kita cari berapakah X tambah 7-nya ya. Kita cari ya. Kita gunakan prinsip Pythagoras ya. Terpanjang ini ya. Sisi terpanjangnya adalah berapa ini ya? Terpanjang ya. Maka X gitu ya. Boleh. X ditambah 7 kita kuadratkan itu sama dengan kuadrat jumlah sisi yang lainnya. Oke, X ditambah 1 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat ya. Nah, ini adalah konsep Pythagoras nih ya. Oke. Kalau X tambah 7 kita kuadratkan itu sama dengan X tambah 7 X tambah 7 ya. Ini supaya tidak terjadi kesalahan ya. Begitu pula X tambah 1 ya. X tambah 1 karena khawatir kalau seandainya dikiranya X kuadrat tambah 49 ya, khawatir ya. Ada berapa siswa ya. Ternyata tidak begitu ya. Ini X tambah 1. Ini pengertian dari kuadrat ya. Jadi kalau perkalian berulang ya, yang sama ya. Kalau X tambah 1 kuadrat artinya X tambah 1 dikali dengan X tambah 1. Ditambah 12 kuadrat 144 ya. 144 bisa langsung. Nah, ini kita gunakan sampai kepiting ya. X kali X, X kuadrat. X kali 7, 7X. 7 kali X, 7X. 7 kali 7, 49 ya. Maka hasilnya berapa nih? Tadi X kuadrat gitu ya. Ditambah 7X. Ditambah 7X. Ditambah 7 kali 7. Ujungnya 49. Oke. Oke, sama dengan ya. Ini sama ya. X kali X, X kuadrat. X kali 1, 1X. 1 kali X, 1X. 1 kali 1, 1 ya. Maka menjadi X kuadrat gitu ya. Ditambah 1X ya. X saja. Ditambah 1X ya. Tambah 1 kali 1, 1. Ditambah 144. Kita bisa hilangkan ini. Ya. X kuadrat sama kita pindah ke sini hilang ya. Boleh kita hilangkan. Ini 7X tambah 7X bisa ya. Berapa jadinya? 7 tambah 7. 14X ya. 14X ditambah 49. Sama dengan ini X tambah X. Jadi berapa? 1X tambah 1X. 2X. 2X. Oke, ditambah jadinya. Ini kita bisa jumlahkan 144 tambah 1. 145. Udah makin sederhana ya. Oke, kita bisa pindahkan ya, jenis ya. Ini 2X pindah ke sana ya. 49-nya pindah ke sana. Oke. Berarti pindah jadi berapa nih? Jadi 14X ya, kita kurangi ya dengan 2X pindah ke sana. Kemudian 145 kurangi dengan 49 pindah ruas ya. Oke, jadi berapa nih? 12 ya. 14X kurangi 2X. 12X sama dengan berapa nih? 45 dikurangi 49. Oke, berapa ini? 145 kurangi 49. Oke, 6 ya. 6 ini 4 ya. Oke, 46 ya. 3, 4 ya.
Oke. 9 ya, maaf. Oke, 9 ya. Ya, oke ya. Sip, 96 ya. Maka 12 sama dengan 96. Maka X-nya sama dengan 96 kita bagi 12 ya. Oke. Oke, berapa? 9 dibagi 12, 8 ya. Oke, X-nya 8. Oke, X-nya 8 ya. Nah, berapakah panjang sisi terpanjangnya ini ya? Maka sisi terpanjangnya adalah, oke, sini ya. Ini ya, sisi terpanjangnya adalah X. Oke, panjang sisi terpanjang ya. Oke, ini sisi terpanjang ya. Ini sisi terpanjangnya. Ini sisi terpanjang, sisi miring ya. Jadi berapa? X tambah 7 ya. X tambah 7. X-nya 8, 8 ditambah 7. Sama dengan 15. Oke. 15 cm ya. 15 cm. Oke. Oke. Ini berapa nih? Ini 8 tambah 1 ya. Berarti berapa? 9 ini ya. Ini 8 tambah 1 jadi 9. Oke. Jadi ada angka-angkanya 9 tadi ya, 12 dan 15 ya. Nah, ini untuk triple Pythagoras ya. Untuk triple Pythagoras nih. 9 betul ya. 9, 12, 15. Oke ya. Nah, jadi panjangnya adalah 15. Ini walaupun ada aljabarnya ya, menggunakan konsep dari teorema Pythagoras. Silakan dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Penalaran komunikasi yang ketiga ya. Ini ada sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara. Oke, arah utara ya. Kita buat dahulu ya. Arah utara. Oke, kita buat peta warna dulu ya. Kita buat ya. Oke, utara ya. Kemudian ini selatan, ini barat, ini timur ya. Oke, kita ke arah utara ya, menuju pelabuhan B sejauh 450 ya. Kita buat di sini deh. Oke, kita buat sini ya. Ke arah utara ya, utara ke arah pelabuhan A ya. Ini jaraknya katanya 450 km ya. Kemudian dilanjutkan ke arah barat. Ke arah barat, oke kita lanjutkan ke arah barat sana ya. Jauh 200 ya. Oke. Ke arah barat. Ke pelabuhan B ya. Pelabuhan B. Jaraknya ini adalah jaraknya 200 km. Kemudian lanjutkan ke ini apa nih? Ke arah utara menuju ke dari pelabuhan ini. Maaf. Ini maksudnya dari pelabuhan A ya. Pelabuhan A ke pelabuhan B ini ya. Ini dari pelabuhan A ke pelabuhan B ya. Kemudian dilanjut ke arah barat ke pelabuhan C. Oh, ini C nih ya. Ini pelabuhan C, maaf. Ini pelabuhan C. Ini pelabuhan C ya. 200 km. Dari pelabuhan C, kapal tersebut melanjutkan perjalanan ke arah selatan sejauh ke arah selatan menuju pelabuhan D sejauh 300. Oke. Sejauh 300 ya. Berarti kita ini ya. Oke deh ya. Ke arah selatan sana ya. 300 ya. Segini ya. Ini pelabuhan D. Pelabuhan D jaraknya 300. Oke. Pelabuhan D sejauh 300. Berapakah jarak pelabuhan A ke pelabuhan D? Oh, kita tarik ya. Berarti kita tarik garis dari pelabuhan A ke pelabuhan D. Tadi yang di sini ya. Nah, gini ya. Berapakah jaraknya? Nah, ini kita X ya. Berarti ada selisih ya. Ada selisih berapa nih?
Oke, kita ada selisih berarti 300 ini ya. Jadi kita ambil yang ininya nih. Segitiganya. Nah ini ya. Ini berarti untuk panjang ininya ya. Panjang ininya adalah panjang ininya ya. Oke, ini deh. Panjang ini nih, yang itu adalah berarti 450 dikurangi 300 ya. Dikurangi 300. Ini berarti berapa nih? Ini panjangnya adalah 150 ya. 150, ininya 200 ya. Oke, berarti segitiganya kita bisa sederhanakan menjadi ini ya. Ke sini ya. Berarti menjadi segitiga siku-siku ya. Nah, ya. Ini ukurannya 150 ya. Kemudian ini 200. Oke, ditanya X ya. Ini ya. Dari pelabuhan A ke pelabuhan D. Nah, ini ya. Siku-siku di sini ya. Siku-siku di sini. Nah, udah. Kemudian ya. Berarti mencari X bagaimana? Berarti mencari X sama dengan, langsung ya, menggunakan teorema Pitagoras. Akar dari, karena X ini miring ya, maka jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Itu berapa? 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Ya. Oke, berapa jadinya nih? Oke. Ya, 225 ya, ini ya. 225 02 ya. Tambah ini. Terus ya. 4 ini. 40.000 ya. 40.000 ya. 40.000. Jadi berapa nih? Akar dari 625 ya. 625. Oke. 25. Oke. Kasih 02 ya. Oke, nah gitu ya. Berapa? Akar dari 625 ya 25 ya. Maka tambah 02 ya, kita pisah duanya ini. Maka adalah ini akar dari 625 aja 25 ya. Akar 100 ya. Akar 100 10 ya. Maka 250 25 ya, maaf. 25. 625 akarnya adalah ini hapus dulu. Kita hapus dulu biar rapi ya. Berarti ini adalah 25, 250. Oke, 25 akar 625 adalah 25, akar dari 100 adalah 10 kilometer. Oke, maka jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D itu adalah jaraknya adalah 250 km. Menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di sini ada angka-angka ya. Coba kita sederhanakan sebenarnya berapa tadi angkanya. Tadi ada angka 15 ya. Ada angka 15, ada angka 20, ada angka 25. Walaupun kita tambahkan jadi 150, 200, ini 250. Sama aja ya. Ini adalah bentuk triple Pitagoras. Oke. Nah, gitu ya. Ya, 15, 20, 15 adalah triple Pitagoras. Ya. Oke ya. Oke, silakan dipahami ya dari soal cerita tersebut ya. Ternyata mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke pemecahan masalah ya. Oke, pada gambar di samping ya, ini ada gambar balok nih ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah balok dengan panjang 12. Oke, panjangnya 12. Ini panjangnya 12 desimeter ya. Oke. Kemudian lebarnya 9, kemudian tingginya 8. Oke ya. Tentukan perbandingan panjang AC. Mana panjang AC? Panjang AC ya. Panjang AC. Oke. Kita panjang AC kita buat dulu ya. Ini segitiganya boleh nggak kita simpulkan gini? Nah, ini ya. Berarti ada segitiga siku-siku ini sebenarnya. Oke. Ini ada angka 9, ada angka 12 ya. Oke, dari A ke C ya. Dari A ke C, ini C-nya ya. Ini A.
Oke, maka AC bagaimana nih? 9, 12, tadi kita ketemu ya. 9, 12, 15 pasti ya. Tapi kita cari ya, coba ya. Panjang AC, maka panjang AC-nya adalah berapa tadi? Akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Oke. Sama dengan 144 ditambah 81 ya. Jadi berapa? Akar dari 25 ya. 225. Akar dari 25 adalah 15 ya. Oke. Atau juga bisa juga ya langsung ini ya. Ada angka 9 tadi ya. Triple Pythagorasnya 12 sama 15. Maka panjang AC-nya 15 nih, panjang AC-nya ya. Panjang AC-nya adalah 15. Kemudian sudah AC-nya sudah, kemudian AG. Mana AG? AG-nya mana? AG. Oh ini ya. AG-nya nah, AG ya. AG berarti ini dengan 15 tadi ya. Oke. AG ini kita buat ini segitiganya berarti siku-sikunya di sini ya. Oke. Gitu ya. AG itu siku-siku di sini berarti dia tingginya 8 ya. Angkanya dia 8 di tingginya, kemudian AC ini kebetulan ya, atasnya itu AC ya. Oh ini C-nya di sini. Oh ini A di sini, C-nya di sini boleh. Ini A, ini C, ininya G ya. Oke. Angka AG nih ya. Ini C katanya. Oh, kurang rapi. Dirapikan biar terlihat jelas ya. Oke, ini C ya. CA-nya tadi udah dapat ya. Ini CA-nya, AC-nya ya. AC-nya adalah 15. AC-nya adalah 15, kemudian ditanya GA ya. Berapakah GA ya? Kita cari GA. GA ya atau AG. AG sama dengan ya akar dari semiringnya ini ya. Jadi jumlahnya ya. Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan berapa nih? 225 ditambah dengan 64. Oke. Tambah dengan akar dari berapa nih? 289 ya. 289. Berapa akar 289? 17 ya. 17. Kita udah mulai kenal nih ya angka-angkanya ya. 17 ya. 17. Berarti ini kita kenal juga sebenarnya kita sudah belajar tadi ya. 8, 15, 17. Ini triple Pythagoras nih. Jadi lebih mudah nantinya ya. Triple ini ya. Oke, 17. Maka perbandingannya adalah AC berbanding AG. Perbandingan berapa jadi perbandingannya? Maka perbandingannya AC-nya 15 berbanding dengan 17. Oke, ya. Mudah ya, ternyata ya. Menggunakan teori Pythagoras. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah dari teorem Pythagoras ya. Maaf ini. Sudah bagian pertama ini ya. Pakus mempunyai kebun seperti pada gambar di bawah ya. Ini gambar seperti ini. Ini 14, ini 12, ini 5. Nanti ini membentuk siku-siku nih ya. Oke. Kebun tersebut akan ditanami jagung. Setiap meter persegi lahan diperlukan 10 gram benih jagung dengan harga 10.000 tiap 1 kilogram. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan Pakus untuk membeli benih yang akan ditanam kebunnya? Oke. Jadi setiap 1 meter setiap meter persegi lahan tersebut 10 gram ya. Nah, sekarang kita hitung nih berapa luasnya ya. Nah, sementara ini belum ketemu nih ya. Berarti kita gunakan ini, kita cari dulu ininya ya. Lebarnya nih ya. Kebetulan panjangnya sudah ada nih. Sambil kita cari yang betul kita belah saja. Ini berapa nih? Ini panjang. Oke. Nah, kita cari X dulu ya. Misalkan ini lebarnya deh, boleh lebarnya. Berarti mencari lebar ya. Berarti mencari lebarnya berarti dengan Pythagoras nih. Ini sisi tegaknya 12, sisi tegaknya 5 ya. Ini si miringnya nih. Kelihatannya tegak tapi si miring ya kalau sini ya. Jadi harus teliti betul. Maka kalau si miring maka dia adalah akar dari jumlah kedua sisi lainnya. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, ini udah 5, 12 pasti ini 13 ya. Triple tadi ya, sudah ketemu ya. Maka akar dari 144 ditambah 25. Akar dari 169. Berarti berapa nih? 13 ya. Oke. 13. Maka ini adalah 13. Kalau ini 13, maka ini 13 ya. Ini juga 13 ya, ternyata ya. Ini 13.
Oke, berarti kita luas nih. Luas yang pertama ya, luas persegi panjang ya. Berarti kita hitung nih, luasnya berarti luasnya dulu ya. Luas persegi panjang dulu ini kita bagi ya. Maka ini panjang dikali lebar. Berapa nih? 14, lebarnya 13. Oke. Dapat berapa ini? 15 kali 13. Oke, kita hitung ya. 21, 4, 41 ya. 182 ya. 182. Oke. Meter persegi ya. Kemudian luas yang segitiganya. Luas segitiganya berapa? Luas segitiganya. Oke, alas kali tinggi per 2 ya. Alasnya itu ini ya. Alasnya 12 atau tingginya 25 ya. Jadi 12 dikali 5 dibagi 2. Oke. Coret ya. 6 ya. 30 ya. 30. Oke. Meter persegi ya. Maka luas totalnya dulu ya. Kita cari luas totalnya. Luas totalnya tanah Pakus berarti luas totalnya berapa nih? 182 ditambah dengan 30 ya. Jadi luas totalnya 212 ya. 212 ya. 212. Oke. Meter persegi. Nah, gitu ya. Nah, sementara dia adalah tiap meter perseginya 10 gram. Nah, berarti berapa gram ini? Berarti benihnya berapa? Benihnya ada, kita kali aja. 2 sekali ini ya. 212 kali 10 gram. 10 gram ya. Kali 10 gram. Oke, jadi berapa ini? Berarti 2120 ya. Gram benih. Nah, 2120 gram. Sementara 1 gramnya untuk dengan 10 gramnya adalah 10.000 ya. Berarti biayanya berapa biayanya? Maka biayanya ya. Oke, maka biayanya yang diperlukan adalah biaya minimal ya. Oke, berarti tinggal 2120 dikali dengan 10.000 ya. 10.000. Oke, 10.000. Oke, berapa jadinya nih? Ini sudah dapat? Berarti tinggal itu ya. Berarti 212 ya. 00. Oke. Luar biasa ya. Berarti 21.200.000. Oke, berarti Pakus harus mengeluarkan uang ini ya, Pakus ya, keluarkan ya. Berarti sebesar 21 juta ya, bukannya luas ya. 21.200.000 gram ya. Oke, ya 200.000. Oke, besar ya. Oke, menarik ini ya. Bisa kita menghitung dengan cara integral, kita bisa menghitung mengkalkulasi biaya benih yang diperlukan ya. Pakus ya. Oke, ya. Itu ya. Silakan dipahami terlebih dahulu ya. Nah, oke. Untuk latihan ya. Coba kalian kerjakan latihan mandiri ya. Ada 5 soal ya. Sambil dipahami atau diulang-ulang tadi ya materi yang sudah dijelaskan oleh Pak tadi ya. Untuk menjawab 5 soal ini sebagai latihan mandiri. Oke, kerjakan dengan baik ya. Atau gunakan juga boleh soal dari Bapak Ibu guru kalian ya. Oke, terima kasih BDR dengan pendekatan MNR ini ya. Dapat sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video-video berikutnya ya. Oke.